terasa ya, sudah 1 minggu berlalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online GKA Trinitas. Nah, hari ini Lose nggak sendiri loh. Lose akan ditemani oleh Lose Mary. Tapi sudah jam 11 gini, Lose Mary kok belum hadir ya? Ya, gak apa-apa dah, kita tunggu ya. Nah, ini dia Lose Mary. Lose. Halo. Lose. Ini gimana ini? Gimana ini ceritanya? Sebentar ya. Masih ngantuk ya? Ayo dibuka matanya Lose. Loh. Iya nih Lose, dulu tadi lihat jam. Kayaknya masih jam 7 pagi deh Lose. Waduh. Terus tiba-tiba, udah jam 11. Makan waktunya sekolah minggu online Lose. Betul. Lose, kok bawa guling masih ngantuk gini tau Lose? Iya Lose, nggak apa-apa lah daripada telat nih udah jam 11 Lose. Nggak apa-apa lah, kita kan online Lose. Nggak usah mandi dulu lah ya, nanti daripada telat. Paling adik-adik di rumah juga gitu kan? Ya kan? Adik-adik di rumah masih ada yang pegang guling ya? Masih ada yang ngantuk-ngantuk gini pakai baby doll ya kayak Lose Mary ya? Wah, enggak loh Lose. Adik-adik di rumah kayaknya sudah siap kok ya. Lose Mary nih yang belum siap ini. Itu ya adik-adik. Ya, Lose. Jadi gimana dong Lose? Lose Mary kita kasih waktu untuk ganti dulu deh ya. Karena anak-anak juga di rumah. Kalian semua mau gimana? Siap memuji Tuhan dengan pakaian yang baby doll gini nggak di rumah? Bawa bantal guling gini nggak? Enggak ya? Nah, anak-anak di rumah siap loh Lose ya. Ganti dulu ya. Nah. Oke deh adik-adik sabar menunggu Lose ganti ya. Dadah. Dadah Lose. Nah anak-anak kalau ada yang masih bawa guling, ayo ditaruh gulingnya ya. Yang masih kucek-kucek mata, yang masih ngantuk-ngantuk, ayo dibasuh wajahnya ya. Kita ini datang pada siapa? Tuhan Yesus ya. Kita datang pada Tuhan, kita menghormati Tuhan sungguh-sungguh ya. Karena kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Allah yang hidup ya. Yuk kita tunggu Lose Mary dulu ya. A few moments later. Ini Lose Mary datang ya bersama dengan kita. Gimana Lose? Siap nggak? Siap nih, udah cantik kan Lose? Sip. Udah wangi nih. Gimana nih adik-adik di rumah? Sudah siap? Sudah cantik? Sudah ganteng? Ya, yuk kita sama-sama siap memuji Tuhan ya. Juga siap akan mendengar firman Tuhan. Lose, kita angkat satu pujian yuk. Yuk. Seperti ibadah ini, Tuhan panggil kita datang kepada Dia. Dia memanggil nama kita, nama Lose, Lose Mary. nama Tapi Lose Yuni juga memanggil nama adik-adik yang di rumah. Yes. Yang lagi ibadah online. Yes, ya. Yuk anak-anak, bangkit berdiri yuk. Kita angkat satu pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya.
semua ya, cinta Yesus pada kita membuat hati kita bersuka cita ya. Yuk anak-anak, kita masuk dalam doa, kita masuk menghadap pada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, cinta Tuhan kepada kami yang tidak pernah berhenti. Cinta yang kekal itu membuat hati kami bersuka cita. Dan ketika kami mendengar Tuhan memanggil kami di dalam hati kami untuk datang kepadamu, kami mau menyambutnya dengan sukacita, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, ibadah kami pada hari ini dari awal sampai dengan selesai. Kami yang mau terus memuji Tuhan, kami juga yang mau menyiapkan diri mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya oleh firman-Mu hidup kami Tuhan semakin berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Lause akhir-akhir ini bosen gak sih di rumah terus? Bosen sih. Bosen ya? Bosen, kalau adik-adik di rumah gimana? Bosen gak? Sekolah di rumah, terus gak bisa ke mall lagi ya? Gimana adik-adik? Bete ya di rumah? Tapi adik-adik sebenarnya dalam setiap hari kita itu jangan bete adik-adik, karena apa? Meskipun kita sekolah di rumah, kita makan di rumah, bermain di rumah, nggak bisa ketemu teman. Tapi dalam setiap hari sebenarnya ada Tuhan Yesus bersama kita. Wow. Ya, jadi dalam setiap hidup yang kita jalani ini, kita sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Lause. Kalau kita selalu bersama Yesus berarti hati kita senang terus dong. Betul. Ya, walaupun bosen ya, iya, sebenarnya ya. Dan sebenarnya Yesus itu nggak cuman ada dalam waktu kita senang, tapi waktu kita bosen, waktu kita sedih, waktu kita berduka, Yesus Tuhan juga Yesus ada bersama kita. Ya. Yuk kalau gitu Lause mau ngajak adik-adik semuanya untuk memujikan sebuah pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Yuk. Yuk kita jalan bareng-bareng ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk kita pujikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, Yesus kita luar biasa loh. Ya, dalam suka, dalam duka, aku bersama dengan Yesus. Lause, tahu nggak? Di dalam Alkitab, ya kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan itu diumpamakan seperti domba, Lause. Domba? Jadi kita ini domba, Lause? Domba di mata Tuhan. Nah, dan kalau domba itu punya apa yuk? Lause tahu. Yang membimbing dia siapa yuk? Kalau domba itu? Pasti gembala kan? Betul, gembala. Nah, kalau kita domba, gembalanya siapa berarti? Siapa lagi ya kalau bukan? Siapa Lause? Yesus. Ya, anak-anak, ya kalau domba punya gembala, aman nggak dombanya? Aman nggak
nggak Lose? Aman Lose, dombanya nggak akan kemana-mana. Wah, dijaga ya Lose? Iya, dijaga pagi, siang, malam. Betul, kalau dombanya itu jalan sendiri, pergi sendiri gitu. Kira-kira sama gembala dicari enggak ya? Tentunya pasti dicari Lose. Meskipun sampai ke ujung bumi ya. Pasti dicari, apalagi gembala kita Yesus. Wah, Tuhan kita Tuhan yang setia ya anak-anak ya. Kalau kita dombanya nih kadang nakal, wah Tuhan cari, Tuhan tangkap, Tuhan bawa kita kembali ya. Wah, senang ya kalau menjadi dombanya Tuhan Yesus. Yesus gembala kita ya, senang sekali ya. Yuk adik-adik kita angkat satu pujian ya. Kita katakan kepada Yesus, Tuhan Engkau gembala kami, tuntun kami domba-dombamu ya. Yuk. Kita ini miliknya Tuhan Yesus ya, aman di tangan Tuhan Yesus. Iya, kita bersyukur sekali ya Lause. Lause, tampaknya sekarang ini kan kita lagi dalam pandemi corona nih Lause. Kayaknya segala hal semuanya dalam hidup kita serba berubah ya Lause. Betul. Dari yang dulunya kita biasanya seperti ini, sekarang hidup kita berubah drastis. Iya, betul. Tapi Lause, ada satu yang tidak pernah berubah. Apa itu? Dalam kondisi pandemi ada yang nggak berubah? Iya, apa itu? Ada yang nggak pernah berubah, yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Wah, Lause. kalau itu pasti Lause, itu Iya. tidak akan pernah berubah ya. Kasih Yesus tetap untuk selama-lamanya. Sip. Meskipun kita sedang dalam pandemi ya Lause, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semuanya. Wah, luar biasa. Oleh sebab ya. itu, karena Allah telah membuktikan kasih-Nya, yuk kita sama-sama memujikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita pujikan sekali lagi ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
siap mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, senang berjumpa kalian hari ini. Nah adik-adik sudah siap untuk dengar cerita Alkitab? Gimana? Mana sikap yang baik mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, sudah siap ya? Adik-adik, kalian pasti pernah jalan-jalan ke gunung kan? Coba nih kita ingat-ingat. Gimana ya udara di sekitar pegunungan itu? Sejuk ya? Bagaimana pemandangan di sekitar pegunungan? Penuh pohon-pohon yang hijau ya? Nah, adik-adik, seperti di kitab Raja-Raja bab 19, Israel juga punya beberapa gunung. Coba kalian ingat cerita minggu lalu, ya kan? Di mana Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi palsu Baal dan Asyera. Mereka di lokasi gunung apa? Coba ingat. Betul, Gunung Karmel. Nah, di Gunung Karmel tersebut si Elia mendapatkan berkat dari Tuhan untuk mengalahkan nabi-nabi Baal, ya kan? Tuhan mengirimkan api di atas mezbah kurban Tuhan sehingga nabi-nabi Baal tersebut kalah dan dibinasakan semua dari seluruh Israel. Nah, adik-adik, cerita berlanjut hari ini. Setelah mendengar berita bahwa nabi-nabi Baal dan Asyera itu semua dimusnahkan, Ratu Isabel sangat marah dan geram. Ia menulis surat untuk dikirim kepada Nabi Elia. Dikirim ke rumahnya oleh orang kepercayaan Ratu Isabel. Kira-kira apa ya bunyi surat tersebut? Bunyinya seperti ini ya adik-adik. Ya. Hai kamu, Nabi Elia. Esok hari di waktu yang sama, aku akan membunuhmu dengan pedang seperti engkau telah membinasakan nabi-nabi Baalku. Setelah membaca surat itu, Nabi Elia menjadi sangat ketakutan. Ia kecewa adik-adik. Ia sudah menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan yang sejati, tetapi istana tetap tidak mau bertobat. Nah, di malam hari, Nabi Elia menjadi gelisah dan ketakutan sehingga tidak bisa tidur. Ia pergi melarikan diri dari kota Samaria. Dari Samaria, Nabi Elia menuju kota Beersheba. Di sana ia meninggalkan bujangnya dan ia terus berjalan menuju padang gurun. Setelah perjalanan yang panjang, Nabi Elia menjadi letih, lapar, haus, dan semangatnya hancur. Lantas ia menemukan sebuah pohon dan duduk beristirahat di bawah pohon itu dan menyerah kepada Tuhan sambil berdoa. Tuhan Allah, sudah cukup, sudah penderitaanku ini. Ambillah saja nyawaku, karena ternyata aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Lalu tertidurlah si Nabi Elia. Tetapi adik-adik, rupanya Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia dalam kesedihannya sendiri. Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang merawat dan menjaga Elia. Malaikat tersebut menyediakan makan dan minum agar Nabi Elia kuat melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb, di mana Tuhan hendak bertemu dengan Nabi Elia. Setelah 40 hari berjalan mendaki Gunung Horeb, tibalah Elia di atas gunung. Di sana ia melihat sekeliling gunung yang tandus dan kering. Malam hari pun tiba dan Elia perlu beristirahat. Maka ia mencari gua dan menemukannya dan mengatur gua itu agar dia bisa melepas penat. Nah, saat sedang beristirahat, firman Tuhan datang kepada Elia. Berkatalah Tuhan, Elia, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini?
Jawab si Elia, Tuhan Allah, aku ini sudah bekerja segiat-giatnya. Karena rakyat Israel sudah berdosa dan melupakan Engkau. Tetapi mereka merobohkan mezbah-mezbah Tuhan. Nabi-nabi Tuhan yang setia dibinasakan. Hanya tinggal aku seorang, tetapi mereka hendak membunuh aku pula. Lalu berkatalah Tuhan, Elia, keluarlah dari gua dan berdiri di hadapanku. Lalu Elia keluar dari gua dan apa yang ditemukannya adik-adik? Seketika itu juga angin besar ribut datang bergemuruh di luar gua di sekitar pegunungan. Sangat kencang sekali. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba dataran ini bergerak, gunung-gunung bergoyang-goyang, bukit-bukit terbelah, batu-batu berjatuhan. Kira-kira apa ya? Betul, gempa bumi adik-adik yang sangat dahsyat. Tetapi Tuhan juga tidak ada di sana. Berikutnya, api turun dari langit membakar semak-semak. Tetapi Tuhan juga tidak ada di sana. Lalu bertiuplah angin sepoi-sepoi. Nah, Tuhan ada di sana dan berfirman kepada Elia. Tuhan bertanya lagi kepada Elia. Elia, Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Lalu jawab Elia seperti perkataannya tadi. Tuhan Allah, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Engkau karena rakyat Israel sudah berdosa dan telah melupakan Engkau. Tetapi mereka membakar dan merobohkan mezbah-mezbah Tuhan. Dan nabi-nabi Tuhan dibunuh semua, hanya tinggal aku seorang ini dan mereka hendak membinasakan aku. Lalu Tuhan menghibur Elia dan memberitahukan kepada dia bahwa masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan di Israel. Lalu Tuhan memberikan semangat dengan tugas baru bahwa Elia harus menemukan Elisa untuk mengajarnya, karena Elisa akan ditunjuk sebagai nabi yang akan meneruskan pekerjaan Elia di masa depan. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan mau berbicara apa melalui cerita Alkitab hari ini? Adik-adik, Lause dan adik-adik pasti pernah merasa kecewa, sedih, takut, gelisah. Kita pasti pernah merasakan semua itu ya. Istilah kerennya itu stres, sampai mager gitu, malas gerak gitu loh, ya kan? Nah, adik-adik, apalagi di zaman pandemi ini ya, bosen Lause saya di rumah, belajar di rumah di depan laptop. Saya pengen ke sekolah nih ketemu Lause dan guru-guru bermain bersama teman-teman. Tapi Lause mau keluar takut nanti tertular virus dan sakit. Tapi di rumah terus juga bosen gitu ya. Nah adik-adik, itu sekarang dialami oleh semua anak-anak di dunia. Nah, kurang lebih perasaan seperti itulah yang dialami Elia waktu menerima surat ancaman dari Ratu Isabel. Dia takut, nyawanya terancam. Tetapi apa yang dilakukan Elia? Dia tetap berdoa dengan setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan sangat suka sikap Elia yang berdoa dengan jujur apa adanya, membawa kekecewaannya, membawa rasa takutnya di hadapan Tuhan. Membuktikan bahwa Elia sadar bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalahnya. Seperti apa yang diperlihatkan melalui tadi gempa bumi, api, ataupun angin ribut yang sangat besar. Itu adalah masalah-masalah yang ada di dunia. Tetapi Tuhan dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah lebih besar dari itu semua. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pun mau kita tetap setia berdoa kepada Tuhan dan membaca firman-Nya. Belajar firman-Nya lebih tekun.
Karena Tuhan mau berkata bahwa aku ini lebih besar dari masalah saat ini, di keadaan ini. Ya kan? Tuhan Allah mau tunjukkan ada Tuhan yang bisa memberikan penghiburan bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum Lause tutup dengan doa, ya ada ayat hafalan yang bagus dari Mazmur 32 ayat 7. Ayo kita sama-sama baca. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesaan, Engkau menjaga aku. Adik-adik, Lause akan tutup dengan doa firman hari ini. Mari kita melakukan sikap doa yang baik, tutup mata, tenangkan hati, mau fokus pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, terima kasih Tuhan atas cerita Alkitab pada hari ini yang membuat kami sadar bahwa benar Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah yang ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang selalu setia melindungi dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kiranya dunia ini segera bebas dari virus COVID, sehingga kami bisa pergi ke sekolah dan ke gereja lagi untuk bertemu teman dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, kami mau tetap setia berdoa kepada Tuhan dan membawa permasalahan kami, kesedihan kami, kekecewaan kami, ketakutan kami, dan belajar terus firman Tuhan dengan setia, karena Engkau telah setia lebih dahulu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik nanti mau beraktivitas, mau melihat video mengenai Nabi Elia di Gunung Horeb, ini Lause ada link video Elia di Gunung Horeb di YouTube, bisa kalian klik ya link ini untuk nanti dilihat. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk cerita Alkitab minggu depan di Sekolah Minggu Online Trinitas. Dadah! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Maya. Nah sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siap semuanya di rumah? Nah adik-adik bisa minta tolong ke papa mama juga untuk bisa transfer persembahannya ke rekening gereja. Nah adik-adik, yuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan memujikan beri syukur. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, juga berkati Papa dan Mama dan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruslan.
sekalian, kalian sudah belajar cerita Alkitab tadi tentang nabi yang mendapat kekuatan, keamanan dari siapa? Dari Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, pada masa-masa kalian menghadapi rasa takut, cemas, khawatir, datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Ya, berdoa, menyerahkan dirimu pada Tuhan, maka akan ada ketenangan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat anak-anak dalam sikap doa. Mari tundukkan kepala dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Ya adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Lause cuma mau mengumumkan beberapa pengumuman buat adik-adik yang di rumah. Jangan lupa untuk tetap setia beribadah di sekolah minggu online. Ya Lause, jangan kalah sama yang namanya malas. Wah, ya betul. Jangan mau kalah ya, karena di dalam Yesus kita pemenang ya. Kalahkan rasa malas itu ya. Lause juga mau ucapkan welcome, selamat datang buat adik-adik yang baru bergabung ya di GKA Trinitas Sekolah Minggu Online Lause ya. Buat adik-adik yang baru bergabung juga bisa tetap setia beribadah bersama kami di hari Minggu jam 11 siang. Oke Lause, kita tutup ya ibadah kita dengan satu lagu dengan penuh semangat. Ayo berdiri yuk. Kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama